Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rizkinya dan diampuni dosa-dosanya. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ternyata ada 8 sifat wanita yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah betah di rumah. Wanita seharusnya mampu menjaga diri dari perbuatan maupun sifat-sifat tercela. Namun kenyataannya, di masa kini banyak wanita yang justru dengan bangganya mengumbar kemaksiatan. Bahkan tak sedikit dari mereka yang justru mengumbar kemaksiatan baik secara langsung maupun disebar di media sosial. Bahkan tak sedikit dari mereka yang melakukannya dengan bangga dan tanpa rasa malu dan bersalah. Namun sebelum lanjut, sudilah kiranya Anda untuk mensubscribe channel kecil kami agar bisa menjadi besar manfaatnya dan dapat terus menyiarkan kajian-kajian tentang Islam. Terima kasih. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, seharusnya wanita bisa memiliki 8 sifat berikut ini agar disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikutip dari kajian Ngaji Atimayang Kawis, ada beberapa sifat yang harus dimiliki oleh wanita supaya bisa disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah menutup aurat. Wanita terbaik itu menutup auratnya. Menurut pendapat terkuat ulama, aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mendekatkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka." Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. Yang kedua adalah berbusana dengan memenuhi syariat atau berpakaian syar'i. Wanita yang menjadi idaman sepatutnya memenuhi beberapa kriteria berbusana berikut ini. Syarat yang pertama adalah menutupi seluruh tubuh termasuk kaki, kecuali wajah dan telapak tangan. Syarat kedua adalah bukan memakai pakaian untuk berhias diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu bertabarus seperti orang-orang jahiliyah pertama." Quran Surat Al-Ahzab ayat 33. Abu Ubaidah mengatakan tabaruj adalah menampakkan kecantikan dirinya. Sementara Az-Zujaj mengatakan tabaruj adalah menampakkan perhiasan dan setiap hal yang dapat mendorong syahwat atau godaan bagi kaum pria. Syarat ketiga adalah longgar, tidak ketat dan tidak tipis sehingga tidak menggambarkan bentuk lekuk tubuh. Syarat keempat adalah tidak diberikan wewangian atau parfum. Dari Abu Musa al-Asy'ari, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang perempuan yang mengenakan wewangian lalu melalui sekumpulan laki-laki agar mereka mencium bau harum yang dia pakai, maka perempuan tersebut adalah seorang pelacur. Hadis riwayat An-Nasa'i, Abu Daud, Tirmizi, dan Ahmad. Syarat kelima adalah tidak menyerupai pakaian pria atau pakaian non-muslim. Yang ketiga adalah betah tinggal di rumah. Di antara yang diteladankan oleh para wanita salaf yang solehah adalah betah berada di rumah dan bersungguh-sungguh menghindari laki-laki serta keluar rumah kecuali ada kebutuhan yang mendesak. Hal ini dengan tujuan untuk menyelamatkan masyarakat dari godaan wanita yang merupakan godaan terbesar bagi laki-laki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan tinggallah kalian di dalam rumah-rumah kalian dan janganlah kalian berdandan sebagaimana dandan ala jahiliyah terdahulu." Quran Surat Al-Ahzab ayat 33. Yang keempat adalah memiliki sifat malu.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, rasa malu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kriteria ini juga semestinya ada pada setiap wanita. Contohnya adalah ketika bergaul dengan pria, wanita yang baik seharusnya memiliki sifat malu yang sangat. Cobalah perhatikan contoh yang bagus dari wanita di zaman Nabi Musa alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Madian, ia menjumpai di sana sekumpulan orang-orang yang sedang meminumkan ternaknya. Dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu 2 orang wanita yang sedang menghambat ternaknya. Musa berkata, apakah maksudmu dengan berbuat begitu? Kedua wanita itu pun menjawab, kami tidak dapat meminumkan ternak kami sebelum pengembala itu memulangkan ternaknya, sedangkan bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya. Maka Musa pun memberi minum ternak itu untuk menolong keduanya. Quran Surat Qasas ayat 23 hingga 24. Yang kelima adalah taat dan menyenangkan hati suami. Istri yang taat pada suami, senang dipandang dan tidak membangkang, yang membuat suami benci, itulah sebaik-baik wanita. Dari Abu Hurairah dia berkata, pernah ditayangkan kepada Rasulullah SAW, siapakah wanita yang baik? Jawab beliau adalah, yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, mentaati suami jika diperintah, dan tidak menyelisih suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suami benci. Hadis riwayat An-Nasai dan Ahmad. Yang keenam adalah menjaga kehormatan anak dan harta suami. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sebab itu maka wanita yang soleh ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada di rumah. Quran Surat An-Nisa ayat 34. At-Tabari mengatakan dalam kitab tafsirnya, wanita tersebut menjaga dirinya ketika tidak ada suaminya. Juga ia menjaga kemaluan dan harta suami. Di samping itu, ia wajib menjaga hak Allah dan hak selain itu. Yang ketujuh adalah bersyukur dengan pemberian suami. Seorang istri harus pandai berterima kasih kepada suaminya atas semua yang telah diberikan suami kepadanya. Bila tidak, si istri akan berhadapan dengan ancaman neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesainya dari salat kusuf atau salat gerhana, Nabi Muhammad SAW bersabda menceritakan surga dan neraka yang diperlihatkan kepada beliau ketika sedang sholat. Dan aku melihat neraka. Aku belum pernah sama sekali melihat pemandangan seperti hari ini. Dan aku lihat ternyata mayoritas penghuninya adalah para wanita. Mereka pun bertanya, kenapa para wanita menjadi mayoritas penghuni neraka ya Rasulullah? Beliau pun menjawab, disebabkan kekufuran mereka. Ada yang bertanya kepada beliau, apakah para wanita itu kufur kepada Allah? Beliau pun menjawab, tidak, melainkan mereka kufur kepada suami dan mengkufuri kebaikan suami. Seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang istri kalian pada suatu waktu, kemudian suatu saat ia melihat dirimu ada sesuatu yang tidak berkenan di hatinya, niscaya ia akan berkata, aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan darimu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedelapan adalah berdandan dan berhias diri hanya spesial untuk suami. Sebagian istri saat di hadapan suami bergaya seperti tentara, berbau arang atau dapur, dan jarang mau berhias diri. Namun, ketika keluar rumah ia keluar bagai bidadari. Ini sungguh terbalik. Seharusnya di dalam rumah ia berusaha menyenangkan suaminya. Demikianlah yang dinamakan sebaik-baik wanita. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah 8 sifat perempuan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan penjelasan tadi bisa menjadikan diri kita lebih dekat dengan Allah dan menjadikan diri kita sebagai wanita yang soleh. Amin ya robbal alamin. Sekian video yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.